Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang revolusi industri. Teman-teman, perlu kita ketahui, revolusi industri itu apa sih? Revolusi industri itu perubahan, perubahan yang sangat cepat, gitu. Nah, saya akan bahas sedikit tentang ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, revolusi industri 1.0 gitu ya. Eh, Nah, 1.0 ini ciri-cirinya apa? Yang ditandai dengan penemuan mesin uap dan menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam upaya proses produksi. Nah, mesin uap memungkinkan peningkatan efisiensi dalam industri tekstil dan transportasi. Itu yang pertama. Revolusi yang kedua, yaitu ditandai dengan apa sih? Dengan produksi massal yang didukung oleh penggunaan mesin dan lini perakitan. Hal ini bisa kita ketahui gitu ya, produksinya itu yang sangat massal gitu, contohnya seperti mobil dan produk konsumer massal seperti itu. Yang kedua yaitu revolusi industri otomatisasi. Otomatisasi ini di mana proses produksi melalui teknologi informasi seperti penggunaan komputer dan robot dalam industri meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan. Dan yang keempat yaitu revolusi yang ditandai dengan ciri-cirinya bisa kita lihat dengan integrasi teknologi digital, internet gitu dan big data dalam semua aspek. Contohnya contoh hasilnya yaitu Internet of Things gitu yang menghubungkan perangkat secara cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan analisis data. Seperti itu. Kronologinya atau tahapannya itu seperti apa? Pada abad ke-18, revolusi yang pertama tadi apa? Revolusi 1.0 gitu ya, 1.0 yang penemuan mesin uap yang mengubah cara produksi dan transportasi. Yang kedua yaitu awal abad ke-20. Itu revolusi 2.0 ditandai dengan produksi massal dan penggunaan tenaga listrik, mempercepat proses produksi di berbagai sektor. Yang ketiga, akhir abad ke-20. Jadi, antara revolusi 2.0 ke 3.0 ini tidak berselang lama. Jadi, masih di abad ke-20 dengan ditandai tadi ya dengan otomatisasi dan integrasi teknologi informasi dalam proses produksi. Itu. Yang keempat, pada abad ke-21, revolusi industri 4.0 ini dimulai dengan integrasi teknologi digital. Seperti itu. Dan apakah di Indonesia sendiri ini tahapannya sudah revolusi sampai mana sih? Nah, memang di semua daerah ini memang berbeda-beda seperti itu. Ada yang masih 3.0, ada gitu di pelosok gitu, masih ada gitu, belum belum mencapai 4.0 gitu. Ada juga yang memang sudah di 4.0. Apa sih dampaknya revolusi industri? Yaitu yang pertama peningkatan efisiensi dan produktivitas pastinya ya, sangat membantu sekali. Yang kedua yaitu pengangguran akibat otomatisasi. Perlu kita ketahui ya, kehadiran revolusi 4.0 ini berpotensi menyebabkan pengangguran gitu. Jumlah pekerjaan tradisional meningkatkan resiko pengangguran bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai seperti itu. Yang ketiga yaitu dampaknya apa? Masalah privasi data. Ya, dengan tadi integrasi digital, dengan integrasi data dan teknologi informasi yang intensif, tantangan privasi data menjadi semakin penting karena resikonya itu sangat besar sekali ya, seperti itu. Dan kesenjangan sosial. Revolusi industri 4.0 sendiri juga dapat memperburuk kesenjangan sosial karena akses terhadap teknologi canggih seringkali tidak merata, munculkan ketidakadilan di antara berbagai kelompok masyarakat. Gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu kita harus siap berevolusi gitu, berubah, mengikuti revolusi industri itu sendiri. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik terhadap revolusi industri itu sendiri. Kita sebagai masyarakat harus lebih aware, harus lebih bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Jangan sampai kita ketinggalan zaman seperti itu. Karena revolusi 4.0 ini membawa tantangan baru seperti otomatisasi dan kesenjangan sosial seperti itu. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.